Pemirsa, hacker atau peretas dengan nama samaran Bjorka kembali berulah. Ya, pemirsa, kali ini Bjorka membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny J. Plate dengan mengucapkan selamat ulang tahun. Hacker atau peretas dengan nama samaran Bjorka tengah menjadi perbincangan setelah berulah membocorkan sejumlah data penting. Terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di grup Telegramnya. Datanya cukup detail, mulai dari nomor induk kependudukan, kartu keluarga, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, bahkan nomor ID vaksin. Dalam tangkapan layar yang beredar, Bjorka seakan menantang dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Menkominfo. Bjorka mulai menarik perhatian publik, khususnya warganet, setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card dan 105 juta data penduduk pemilih dalam pemilihan umum. Tak cukup sampai di situ, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia, seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Namun pihak istana cepat-cepat membantah dan memastikan tidak ada data yang berhasil diretas, meskipun bukti dari peretasan beredar di media sosial. Di sisi lain, hasil investigasi Kominfo atas dugaan kebocoran 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card sekitar 20%-nya sama. Jadi dalam kesimpulannya tadi, semua melaporkan bahwa tidak sama tapi ada beberapa feel yang ada kemiripannya. Untuk itu dari semua operator, begitu juga dari Dukcapil, makanya tadi kita sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi. BSSN akan membantu Dukcapil dan operator-operator untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi, karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya tuh secara lengkap itu. Jadi kita ingin cari supaya kita tahu di mana data siapa ini yang bocor dan bagaimana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya. Terkait serangan Bjorka, warganet menyalahkan pemerintah, dalam hal ini pihak Kementerian Kominfo yang dinilai tidak kompeten dalam menangani data pribadi. Bahkan warganet justru menantang Bjorka untuk membocorkan data-data lainnya, terutama mengenai kasus korupsi. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemirsa, setelah mendaftarkan kepengurusan yang baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 September lalu, Partai Persatuan Pembangunan di bawah kepemimpinan PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono telah menerima pengesahan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Kepemimpinan Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP kini telah diakui dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam dokumen surat keputusan Menkumham, Muhammad Mardiono menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum periode tahun 2020 hingga 2025. Selain Ketua Umum, formasi pengurus tidak berubah sesuai dengan hasil Muktamar 9. Mardiono mengajak para kader untuk tetap solid karena pergantian pucuk pimpinan partai yang dilakukan demi kebaikan partai. Saya minta untuk kita merapatkan barisan, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menghadapi kerja-kerja politik dalam rangka untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Ya, pemirsa, DPW Partai Perindo Sumatera Utara melaksanakan musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil 3 di Kota Medan. Muskerwil ini adalah bentuk eksistensi Partai Perindo di Provinsi Sumatera Utara dan diharapkan terus menjaga solidaritas yang kuat sesama pengurus Partai Perindo. DPW Partai Perindo Sumatera Utara laksanakan musyawarah kerja wilayah ketiga. Muskerwil ketiga ini dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Mahyudin dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi.
Kehadiran Mahyudin dan TGB menjadi motivasi bagi kader Partai Perindo Sumatera Utara untuk terus bergerak demi capaian target sebagai pemenang pemilu 2024. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga turut menghadiri acara DPW Partai Perindo Sumatera ini. Sekarang baru 1 kursi di provinsi, target kita mungkin nanti bisa di atas 9 kursi pada pemilu 2024. Ya harapan saya semua kader solid berjuang, bekerja keras, kita menangkan pemilu 2024. Dengan Muskerwil ini, Perindo memiliki soliditas organisasi yang lebih kuat. Kemudian yang kedua juga membangun semangat bersama untuk memperluas basis dukungan di tengah masyarakat. Dan yang ketiga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pengurus dan kader Partai Perindo Sumatera Utara diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik melalui program-program yang dibutuhkan masyarakat. Dari Medan, Sadam Hussein, iNews melaporkan.